Salam sejahtera dan salam Hari Malaysia. Yang dihormati Cikgu Askida Tahir, Guru Penasihat Aktiviti dan juga Guru Bahasa Inggris kelas 5 UM. Penceramah jemputan kita yang berada di talian yaitu Dr. Syahrizam Tahir serta rakan-rakan 5 UM yang saya kasihi sekalian. Syukur kita panjatkan kehadrat ilahi karena dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam program ceramah kerjaya STEM menginspirasikan minda muda. Hadirin sekalian, program ini diadakan bagi memberi pendedahan dan motivasi kepada kita tentang kerjaya dalam bidang STEM. Dan sebenarnya ini juga adalah bersempena dengan satu topik dalam buku teks bahasa Inggris yang telah kita pelajari dalam kelas yaitu Unit 8 A Hard Day's Work. Pada pagi ini kita amat berbesar hati karena menerima kehadiran seorang anak Jatiranau yang kini sedang melangkah kecemerlangan dalam bidang perubatan sebagai tetamu jemputan kita. Dokter, terima kasih atas kesudian memenuhi jemputan ini. Sekarang, terlebih dahulu izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Nama beliau ialah Dr. Syahrizam Tahir. Beliau bersekolah rendah di SK Kilimu Ranau dan mendapat 4E 1B dalam UPSR. Selanjutnya, beliau bersekolah di SMK Agama Muhammad Ali Ranau. Beliau merupakan pelajar terbaik Negeri Sabah bagi keputusan PMR yaitu 9E. Semasa di bangku sekolah menengah, beliau merupakan seorang murid yang aktif. Contohnya, beliau merupakan tokoh nilam Negeri Sabah dan mendapat tempat kedua di peringkat kebangsaan. Beliau juga merupakan ahli BSMM yang aktif dan mendapat persijilan untuk memberikan bantuan kecemasan semasa di bangku sekolah menengah lagi. Dalam bidang kepemimpinan, beliau merupakan seorang pembimbing rakan sebaya yang cemerlang dan dipilih menjadi pengurus PRS semasa tingkatan 5. Kemahiran orator merupakan antara yang diminati beliau sehingga beliau pernah menjadi pemantun terbaik daerah Ranau dan mewakili Ranau ke peringkat negeri. Beliau juga merupakan top 5 pendebat terbaik bahasa Melayu di peringkat negeri dan bahasa Arab di peringkat kebangsaan. Meski aktif dalam gerak kerja luar, beliau tidak pernah mengabaikan akademik. Hasilnya, beliau merupakan pelajar terbaik SPN daerah Ranau pada tahun 2009, yaitu 12E 1B dan merupakan top 10 negeri Sabah. Beliau memperoleh beasiswa Persekutuan Malaysia, yaitu tajaan JPA, untuk melanjutkan pengajian di luar negara, yaitu di Jordan University of Science and Technology. Beliau memulakan kerjaya sebagai pegawai perubatan pada tahun 2017 di Hospital Duchess of Kent Sandakan. Kini, beliau sedang menuntut dalam program kepakaran perubatan keluarga di Hospital University Science Malaysia di Kubang Kerian, Kelantan. Pencapaian lain, beliau aktif dalam kegiatan Mercy Malaysia dan Ikram Malaysia. Demikianlah serba sedikit biodata ringkas penceramah jemputan kita. Dengan penuh sukacitanya, saya menjemput Dr. Syahrizam Tahir atau mesra dipanggil Dr. Syah untuk menyampaikan ceramah bertajuk Kerjaya STEM menginspirasikan minda muda. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Adik-adik lah ini kan. Siau, ada masalah teknikal sedikit. Dan terpaksa saya join sambil di dalam kereta. Oke, juga kan kamu? Oke. Apa kabar semua? Baik. Kabar baik juga. Kamu di satu tempat kah ataupun banyak tempat nih? Di satu tempat saja. Oh, tapi banyak komputer kan? Iya. Oh, hebat tuh sekarang. Memang sangat sekolah bestari ke sekolah kamu tuh. Saya mikir. Mbak, oke, saya salah. Terima kasih banyak-banyak. Tadi mati kepada pengerusi majelis for the very kind introduction. It's very sweet and they are all true. Ya, semua itu betul. Hebat ke tidak? Now I want you, ini English kan, ini kita mau bahasa campur-campur lah kan? Campur-campur lebar. Yeah. Jadi I want you all to imagine
Di mana kita akan berada 10 tahun akan datang daripada hari ini. Sebab Right. sekarang ni umur kita adalah 17 tahun, kan? So, apa tu di awal sesi kita ini, mari kita sama-sama bertanya kepada diri sendiri, where am I going to be or what am I gonna be 10 years from now, 10 tahun akan datang. Dan daripada main itu kena tanya diri sendirilah dalam hati masing-masing, di mana ya? Semua beraksensi kan ni? 5 UM tu stand untuk apa ya? University Malaya. Oh, hebat na nama kampungnya nama University Malaya. Kamu tahu kan University Malaya itu apa? Oh, Oke, saya mau yang tu nak pakai baju purple. Kasih tahu apa itu baju Malaya. Oh my God. Malaya. Natali. Natali. Apa yang kau tahu pasal University Malaya, Natali? Hah? Tidak tahu. Kau tidak tahu. Baik, ini kerja rumah masing-masing mau tahu apa maksud University Malaya. University Malaya ni. Satu adalah sama cakap. University Malaya ni adalah universiti yang terbaik di sini, di Malaysia. Ya. Maksudnya orang-orang yang terlampau pandai saya boleh masuk dalam tu. Yang kurang pandai masuk juga dari universiti, tapi bukan universiti yang terbaik lah. Mangkali universiti Malaysia Sabah kah? Kan? Tapi termasuk juga universiti. Cuma ialah sebagai student, of course kita mau target yang paling bagus lah. Contohnya Universiti Malaya. Ya. So mungkin kamu semua sudah tahu, maknanya ada sedikit-sedikit tahu siapa saya kan. Tapi saya mau juga kasih tahu kamu secara pribadi lah saya ni siapa. So allow me to share my screen. Because I've prepared actually a slide for this session. Now, can you see my screen? Cakap iya, boy. Kalau iya, habis saya dapat tengok muka kamu sudah ni. Boleh nampak saya punya screen? Boleh. Boleh. Yeah. So, my name is Sharizam. Saya adik teacher Askida. Adik yang paling bongsu. Saya sebenarnya sangat gembira bila dia ajak untuk kita duduk sama-sama petang ni dan for this sharing session. Ya. So now sebelum kita mula, saya mau bagi tahu kamu dulu, maknanya saya mau establish dulu sama kamu siapa dia saya. Ya. Jadi untuk memperkenalkan diri saya kepada kamu, saya terjumpa ni nak gambar. Yes. Oh yo. Siapa ni ya? Petani ni kan? Petani mo. Ya, petani ni. Dia tengah apa ni ya? Dia tengah buat apa ni? Mengatam padi. Alah, dia menyabit padi. Mengagap. Menyabit padi. Kan? Ada beza itu mengatam sama menyabit? Ada. Yes. So ini petani dia buat apa ni ya? Menyabit padi. Iya. Kamu tengok mah muka dia, muka siapa? Muka kecilnya. Ayo muka saya. Saya ni. Oh. Masa saya masih muda dan kurus. Ya, saya ni ya. Masa saya masih muda dan kurus. Masa saya umur 17 tahun. Sama macam kamu lah. Sekarang umur saya 20. Jadi maknanya dulu masa saya 17 tahun, inilah kerja saya. So, I want to ask each and every one of you, what is the reason that I show you this picture? Yeah? Kenapa saya terlampau gigih pergi kurik
gambar lama untuk tunjuk sama kamu. I just want to establish with you all that we are all the same. Kamu dusun. Dusunkah kamu? Iya. Ya, Adakah yang bukan dusun? tidak semua. Semua dusun. Abi So dulu. kita, ya, tulun teko tinga yang ramai petani. Betul kan enggak? Ya. Tanam padi, tanam apa-apalah, semua yang ditanam, boleh tanam, kita tanam. Kan? Kita makan, siapa yang pernah makan ubi kayu yang kena panggang? Ya, itu kita makan. Kita makan tuhau. Ya, itu kita makan. Kita dari Ranau. Ya, itu kita dari Ranau. Kita kenal Sungai Liwago. Yes, kita kenal Sungai Liwago. Kamu lagi dekat sama Sungai Liwago, di sebelah saja, kan? So, I want to establish with you all that we are all the same. Kita sama. Saya sama siapa itu, si Natali, sama nih tanak-tanak wagu yang 3 orang satu screen nih. Semua kita nih actually sama. Maknanya tiada yang berbeza. Yang berbeza antara kita adalah mungkin saya ada muda sedikit lah daripada kamu, kan? Maksudnya, maknanya saya ada jump start sedikit lah, awal sedikit saya punya perjuangan berbanding kamu, kan? Tapi tidak sampai berpuluh-puluh tahun pun, maknanya sebelum ini saya pun duduk SPM, kamu pun duduk SPM juga sekarang. So actually there's no different. Maksudnya apa yang saya mau share pada hari ini is doable. Maknanya kamu pun boleh buat. Malah actually kamu boleh buat dengan lebih bagus lagi. Okay? Now I want to show you a series of pictures. Saya mau tunjuk sama kamu semua. Saya mau share sama kamu semua beberapa keping gambar supaya maknanya kita kita tengok apa dia keseronokan yang boleh dikecapi bila kita pandai lah, maksudnya bila kita berjaya untuk secure banyak A dalam peperiksaan. Okay? Yang pertama adalah saya mau tunjuk kamu ini. Ini adalah kawan-kawan saya. Nampakkah ini? Ini adalah my friends back in 2017 bila kami graduate daripada medical school. Ya, untuk belajar. Kita ini orang Ranau kan, kasihan kan? Maksudnya bukanlah kasihan, maknanya kita ini datang dari keluarga yang bertani, begitu kan? Jadi untuk belajar kadang-kadang mau bayar iuran pun susah kan? Tapi bayangkan kamu berada di SPM. Maksudnya kunci untuk mendapatkan duit tuh kan, supaya belajar tuh jadi free, ada di tangan kamu sekarang. Tinggal mau belajar lagi supaya dapat itu beasiswa lah. So semua orang yang ada dalam ini gambar, tidak ada satu orang pun yang keluar 1 sen pun untuk belajar. Maksudnya apa? Maksudnya karena sponsor. So kiranya itu keseronokan yang pertama. Maksudnya kita keluar sudahlah karena belanja tiket kapal terbang. Untuk belajar pun karena belanja. Selain daripada itu, tuh baju yang kami pakai pun kerajaan yang bayar. Memang tidaklah kami keluar duit. Nah, itu adalah antara keseronokan dia bila kita dapat secure tempat, maknanya kita dapat bersaing untuk dapatkan beasiswa. Now, kamu tahu siapa yang memperkenalkan beasiswa ini kepada saya? Ibu Askidah kamu lah. Kamu tanya lah, dia rajin-rajin. Iya, banyak tuh dalam dia punya file. Dia tahu banyak tuh macam mana mau dapat beasiswa. Ya, dia yang kasih tunjuk sama saya ada iklan beasiswa. Oke?
Jadi kamu pura-pura lah baik sama cigo kamu supaya dia tunjuk kamu gimana mendapat beasiswa. Hah? Oke. So gambar yang kedua, saya tunjuk kamu gambar yang masa saya masih muda lagi. Wih, juga sekitar. Indah, ini kakak saya yang lain lagi. Itu yang muda-muda gitu. Nah, so ya di dalam gambar yang tadi yang ramai itu kan satu orang aja anak dusun. Oh. Siapa bilang? Nah, yang bantai di atas gambar yang ini. Nah, dia satu orang saja orang dusun di situ. Tidak bangga kah? Bangga kan? Bangga. Maksudnya apa? Anak petani pun dapat juga berjaya. Ya, boleh juga bersaing sama anak-anak lain di peringkat antara bangsa. Oke? Oke, seterusnya. Ini. Yes, siapa ini? Ini pun. Nah, ini lagi lah kesedapan antara kesedapan yang adalah bila kita diberikan peluang untuk kasih luas pemandangan kita kan. Maksudnya ini masa ini saya tengah menjadi sukarelawan di kamp pelarian Palestina dan Syria, ya. So maksudnya apa? Maksudnya bila kita nih berjaya dapatkan beasiswa kan, bila dihantar keluar, orang mulai dengarkan cakap kita dan peluang-peluang untuk kita bermasyarakat dengan orang antara bangsa itu kan lebih luas. Dan kita pun dapat pengiktirafan lah untuk buat kerja-kerja sukarelawan macam ni. So apa maksudnya? Maksudnya hidup kita ni tidak seharusnya setakat di ranau saja, tidak boleh begitu kan? Kalau boleh kita mesti bercita-cita dan bermimpi kan untuk melihat bahagian lain dalam dunia ini. Ranau tu cukup cantik sudah, tapi sebenarnya di tempat lain pun lagi cantik. Oke? Ini ada apa-apa soalan kah? Tidak kan? Tidak. Jangan dulu lah tanya, saya mau tunjuk lagi gambar-gambar lain. Banyak lagi nih gambar. Oke, ini saya mau tunjuk gambar ini. Gambar yang paling kiri ini di mana? Siapa yang tahu? Lebri. Bukan ini, yang ini di Lebri lah. Yang ini yang paling kiri kamu. Di Brunei, Sarawak. Iya betul, oke. So yang bangunan warna kuning tuh nah di ujung apa itu? Dewan Undangan. Iya, sangat bagus, sangat bijak. Ya, itu adalah Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ini yang di tengah-tengah di mana nih? Singapura. Apa nama di bangunan nih? Saya dengar orang Google. Tidak Ini tahu. adalah Marina Beach Resort. Ini Marina Beach Resort. Yang ini paling siri. Ini apa di library ya di Hanoi di Vietnam. Ya. So maksudnya apa yang saya mau share di sini adalah bila kita dapat dapat kunci kan daripada SPM tuh kan, dunia ini terbuka luas kan untuk kita. Dunia ini tiba-tiba seluruh dunia ini kita boleh datang. Di dalam negara kita boleh pergi, di luar negara kita boleh pergi, dan di library di seluruh dunia kita boleh jalan. Maksudnya yang saya mau share itu adalah ada banyak peluang-peluang yang boleh
di-unlock. Apa gitu kalau kita main game kan macam naik level lah bah orang bilang kan. Paham. Mythic, apa dia semua tuh kalau kamu punya game sekarang tuh Mythic Glory, legendary, uh, Epic, epic. Oh ya, itulah itu yang game-game begitu. Double kill dibilang kan semua. So actually ya, tapi ini in real life. Maksudnya dunia ini kita yang punya sudah begitu. Yang penting kunci deh sekarang adalah SPM yang kamu akan duduki sekejap lagi. Ya. Oke, next gambar. Saya mau kasih taya-taya. Nina semua orang sapi gila kalikan panalaban warebola bahkan. di mana ini? Kenapa? Tapi yang Nina kamu tahu kah di mana? Yang Nina yang kiri, yang gereja nih. Ya, ini adalah Cathedral Saint Joseph. Cathedral Saint Joseph adalah katedral yang paling tua di Vietnam. Iya. So, maknanya kita yang paling sebab maksudnya apa? Maksudnya kita selain daripada kita boleh melihat dunia kan, kita dapat merasai juga budaya-budaya lain dalam dunia ini sehingga mata kita ini maknanya terbuka luas untuk lebih matang lah dalam melihat masalah-masalah dalam dunia kita sekarang ini. Oke? Oke. Kemudian next adalah gambar ini. Saya bercakap satu orang suara ini. Hello? Halo. Masih boleh dengarkan? Ya, boleh saya. Oke. Yang Nina di bahagian kanan nih di mana kamu rasa? Bukan yang Nina, ini saya lah dalam klinik saya kan. China Ini virtual Italy. Oke, di China, di Italia, di mana lagi kamu rasa? Satu lagi pilihan. Dubai. Ini di nggak pada saya kasihlah jawaban. Ini di Spain, Spain. Ya. Masa musim sejuk. Oke. Ini adalah istana yang dorang panggil sebagai Istana Al-Hamra. Ya. Saya punya duit masa pergi sini dulu, semua dibayar oleh kerajaan Malaysia. Semua dibayar, saya tidak akan keluar duit saya ini, saya tidak pun minta duit bapak, mama saya. So, iya. So, kiranya saya mau kasih taya-taya. Taya-taya, kamu paham kah taya-taya? Paham. Saya mau kasih bakar semangat kamu yang sebenarnya menggunakan SPM tuh kan. Iya, di Spain pun kita boleh pergi tengok. Bukan setakat ini kan, mau tengok ini. Pergi tengok bola lagi kami di Spain masa tu. Wow. Oke. Nah, Sigalemban. Ini masih lagi Sigalemban. Yang ini kami naik Gunung Everest. Oke. Iya. So, bila sampai di atas memang sangat sejuk lah, tapi pemandangannya memang sangat cantik, ya. Kemudian seterusnya ini pun sama juga, ini saya ambil gambar di Maghribi. Di Maghribi, Maghribi adalah negara yang paling barat dalam dunia, ya. Yang paling barat dalam dunia, so inilah konon negara dia. Cantik kan? Ini siapa tahu, ini apa ini? London Bridge. Hebat lah kamu, saya baru mau suruh menyanyi. Ya, ini adalah London Bridge. Yang kita selalu nyanyi ya, London Bridge is falling down, tuh kan? Inilah dia. Nah, betapa excitednya saya bila pertama kali datang di sini. Oh, inilah pula nih yang kita nyanyi. London Bridge is, apa gitu kalau orang Sabah nyanyi jadi lain terus. Dia punya apa? Dia punya lirik kan? Dan yang terakhir saya mau tunjuk adalah menara-menara masjid dan gereja. Ini di Spain, di bagian kiri nih. Ini di Istanbul. Ini Hagia Sophia kan? Hagia Sophia di Istanbul. Dan ini adalah makanan-makanan yang boleh dirasai di
di anulah di Maghribi. Now, selepas saya bagi tahu kamu itu semua, saya satu saja sebenarnya saya punya motif ataupun saya punya sebab lah kenapa saya kongsikan semua series-series gambar itu tadi kan. Yang pertama adalah saya mau tunjukkan bahawa kita ni semua sama. Kita ada dua mata, dua tangan, dua kaki, tatuk jantung kan. Lepas tu kita orang ranau semua. And then kita semua anak-anak dusun. Lepas tu dan kita juga semua orang yang bercucuk tanam, yang bertani kan. Maknanya darah kita ni sebati dengan jiwa petani lah. Tapi the fact that we are from pedalaman dan kita ni orang Sabah kan, tidak sepatutnya merencatkan keinginan kita untuk maju kan. Dengar kan ya? Benar. Okay. Tidak sepatutnya merencatkan keinginan kita untuk maju kan, untuk sama-sama bersaing dengan orang-orang lain di seluruh dunia kan. Membuktikan sebenarnya orang yang minum air sungai Liwagu pun sebenarnya mampu untuk buat apa yang orang lain di dalam dunia ini buat. Now of course semua tu bergantung kepada diri kita. Jadi maknanya kita perlu kenal pasti dalam diri kita, kita punya why. So we have to, ataupun dalam kata lain dia, we have to determine our why. Kenapa? Apa yang kita mau dalam dunia ni kan? So apa soalan saya tadi masa awal-awal kita? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat tadi, awal-awal tadi apa saya punya soalan? Yang tidak sih Bang. Apa itu? Siapa yang bercakap? Sekejap, saya nampak sudah muka kamu. Saya mau si Hillary lah. Hillary Harrison. Oke. Soalan yang tadi kan, yang first. Iya, yang pertama. Yang apa kamu mau jadi 10 tahun akan datang? Itu apa? Yes, sangat bijak. Sangat kau hafal kan? Ya. So, dua soalan ini. Soalan yang pertama adalah apa yang kau mau jadi 10 tahun akan datang, dan determine your why. Kenapa? Kenapa kan? Sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, saya mau tanya soalan yang sangat sangat dekat di hati lah. Mungkin siapa yang di tengah-tengah antara si Hillary sama tu yang pakai baju hitam? Ashraf. Oke, kita tanya si Ashraf lah. Beli ke Ashraf? Boleh. Oke. Kenapa kau pergi sekolah setiap hari? Apa yang kau mau dari sekolah? Lebih banyak lah fasilitas. Oke. Kenapa kau pergi sekolah setiap hari? Oh, ya. Untuk dapat kerja yang
Kerja yang baik. Untuk dapat kerja yang baik. Ya. Ya? Semua orang setujukah kita di sekolah sebenarnya supaya kita berharap dalam hati kita ada satu masa depan yang lagi bagus supaya kita dapat kerja yang bagus Ya. dan dengan kerja yang bagus tuh masa depan kita insya Allah lagi bagus kan? Betul atau tidak? Itu adalah keinginan kita kan? Keinginan kita. Oke, bagus Asraf. Sangat nice, sangat bijak. Dan memang itu pun sebenarnya jawaban yang kita cari-cari, ya. Jadi saya mau tanya siapa kita mau tanya nih, soalan dia adalah ini ya, pikir lo kamu jawaban sendirilah. Kamu rasalah macam mana cara dia untuk kita dapat kerjaya yang bagus. Kita tanya si Fenly lah. Si Fenly bolehkah menjawab? Oh, dia friendly. Saya Oke, Feni. boleh. Boleh. Apa tadi ulang? Kamu rasa lah kan Fenly, macam mana cara dia untuk kita dapat kerjaya yang bagus? Kalau bagi saya lulus cemerlang SPM lah. Lulus cemerlang SPM. Ya? Oke, bagus. Setujukah yang lain? Itukah cara dia? Setuju. Setuju sejak sedangkan. Tapi memang betul, ya. Cuma ya memang betul. SPM memang dia punya kata kunci yang paling utama untuk dapatkan kerjaya yang bagus di masa depan. Now, berapa bulan lagi SPM? Satu bulan lebih. 1 bulan lebih lagi, ya. So, apa tuh? Saya rasa masing-masing pun sudah besar dan insya Allah ada sudah keinginan ataupun cita-cita di depan kan, apa yang kita mau, cita-cita jangka pendek kah, ataupun cita-cita jangka panjang. Nah, tinggal kita nih berusaha lagi untuk dapatkan apa yang kita mau kan. So saya rasa semua orang sudah determine kenapa, why itu kan, kenapa kita mau dapat keputusan yang bagus lah dalam SPM nih. Now sekarang saya mau cerita satu benda yang saya pernah tanya dengan anak murid saya masa saya jadi cikgu ganti dulu. Saya tanya dia, apa yang kau punya cita-cita? Saya bilang. Terus kamu mau tahu dia jawab apa? Dia bilang dia mau jadi mekanik. Dia mau jadi mekanik tuh, ya. Terus saya tanyalah dia, mekanik apa kau mau jadi? Saya bilang. Kamu mau tahu apa dia mau jadi mekanik apa? Dia bilang dia mau jadi mekanik kapal terbang. So kiranya dan masa itu dia punya umur baru tingkatan 2. Ya? So kita boleh tengok orang nih kan, bila dia punya cita-cita dia sangat dahsyat kan. Mula-mula saya ingat dia mau jadi mekanik kereta. Bagus juga kan sebenarnya. Tapi rupa-rupanya saya salah. Saya lebih biasa daripada dia. Rupa-rupanya cita-cita dia lebih tinggi daripada menjadi mekanik kereta. Dia mau jadi mekanik kapal terbang. So actually, orang Ranau ini kan, walaupun kita tinggal di tempat yang pedalaman, kan kadang-kadang tidak ada listrik, tidak ada air, kan. Tapi hati kita ini murni kan, dan cita-cita kita tuh tinggi. Sebab adik-adik
Siapa lagi yang akan majukan tempat kita ini kalau bukan kita? Ya. Jadi cara untuk kita menyumbang kepada negeri kita, kepada daerah kita adalah dengan cara kita pun mesti mau jadi someone, kita pun mesti mau jadi seseorang yang hebat, kan? Kita tidak mau just berhenti menjadi mekanik kereta, tidak. Kita mau jadi mekanik kapal terbang. Kalau boleh kita mau jadi mekanik roket yang pergi langit, yang pergi planet Mari. So itu adalah maknanya tiupan semangat yang sepatutnya wujudkan dalam hati kita. Apatah lagi nama kelas kamu Universiti Malaya. Katok. Bukan calang-calang orang boleh masuk ke Universiti Malaya. Okay? So, adik-adik semua mesti determine your why. Kenapa? Kenapa mau dapat cemerlang lah? Sebab mau dapat beasiswa kah? Sebab sedar diri macam keluarga tidak berapa mampu, jadi kalau dapat beasiswa tiapa ialah menyusahkan keluarga, kan? Ataupun sebab supaya boleh jalan-jalan, kan, boleh pergi Spain, boleh pergi London Bridge, boleh pergi mana-mana ke dalam dunia ini, kan? Ataupun saja sebab tiada lagi benda lain mau buat, jadi bagus dapat straight A SPM, gitu. Itu pun Y juga, ya. Kalau mau pandai saudara yang itu, ya. So harus tepuk dada dan tanya diri sendiri apa dia cita-cita dalam hidup nih, kan? Sebab kalau tidak cita-cita sama juga lah macam kita tuh kara di hutan. Dibilang siapa gimana tuh yang bercakap begitu? Buya Hamka, kamu tahu kah Buya Hamka? Kamu pernah kah tengok tuh movie tenggelamnya kapal Van der Wijk? Siapa pernah baca buku dia? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tidak, kamu tengok movie dia sejak. Siapa pernah tengok movie dia? Tiada. Yang pernah tengok satu orang saja, astaga. Pergi kamu tengok movie dia, sedap tahu movie dia. Now, penulis itu buku, nama dia Buya Hamka. Apa dia cakap? Kalau hidup sekadar makan, enggak, kalau hidup sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja, dia cakap. Kalau hidup sekadar makan, babi pun makan, dia cakap. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau hidup kita ini biasa-biasa saja, kita ini sama macam monyet dan babi. Tapi kita ini manusia, kan? Manusia nih, apa beza kita sama binatang? Apa beza kita sama binatang, Ashley? Beza kita sama binatang adalah Yang paling utama adalah kita nih ada akal, kan? oh ya, betul-betul. Ya, kan? Kau ajarlah tuh kambing sama tuh kara membaca, 400 tahun lah kau ajar dia membaca, dia pandai membaca tuh dorang. Tapi kita, sekejap saya akan ajarkan, kita terus pandai membaca, mengira, menulis, ya. So, itu beza kita dengan binatang, ya. So, harus berbeza. Harus berbeza. Jangan malu kalau kita ini tidak sama dengan orang lain. Kita lah perlu berbeza, ya. Oke. Now, Cikgu Askida ada pesan untuk share apa itu?
pathway di dalam science stream. Sebab kita semua science stream ini di sini kan. Kamu ambil sains kah? Kan? Paling susah di dunia ini science stream. Berapa orang kita dapat duduk dalam kelas sains? Saya ada kenal beberapa orang yang sudah keluar kelas sains. Begitu. Tapi tidak apa. Maknanya kita ni samalah sains stream. Pejuang-pejuang sains. Ya. Tapi yang lain lucu kan di kelas sains nih tidak ramai lelaki. Kamu sama kah lelaki? Lelaki ramai kan? Lebih Satu, dua, satu. tiga. Kami ramai ya. Hebat. Hebat. Jarang-jarang lelaki ramai kelas sains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 lelaki saya nampak. Tak ada yang bertapuk nih. Ada yang bertapuk. Oke. So, untuk kelas sains nih, yang bestnya peluang kita terbuka sangat luas. Oke? Bila habis SPM, selepas habis SPM, kita ada beberapa option lah, pilihan untuk kita ceburi. Yang pertama, of course, kita boleh terus masuk ke dalam alam pekerjaan selepas SPM, ya. Tapi kalau macam masih lagi mau belajar, kita boleh sambung sama ada STPM, STPM, nomor 1 STPM, yang kedua pergi matrikulasi, yang ketiga pergi asasi ataupun pusat-pusat persediaan universiti, dan yang keempat adalah kalau macam kamu berjaya untuk cemerlang kan, kerajaan akan cari kamu dan terus hantar pergi luar negara. Shortcut. Ya? Macam saya. Lepas SPM terus jalan. Saya tidak lagi masuk mana-mana STPM, tidak lagi masuk matrikulasi, tidak lagi masuk pra-university, tidak. Lepas SPM terus jalan. Ya? So, sangat sangat penting sebenarnya SPM nih. Dia bukan exam main-main. Tinggal 1 bulan lagi kan, masih sempat lagi untuk betul-betul menetas ad-dusun. Menetas ano ketik kopiah supaya begitulah. Oke. Lepas itu barulah kita masuk ke universiti-universiti pilihan kita. Ya. So, untuk kelas sains yang seronoknya, masa masuk universiti tiba-tiba kau boleh keluar dari kelas sains. Tiba-tiba kau boleh pergi jadi ekonomi, kau boleh pergi belajar sains sosial, ya. Tapi kalau kau tidak ambil sains dulu, kau tidak boleh masuk sudah aliran sains di universiti. Maksudnya kita punya pilihan tuh kan, kita nih sebagai orang sains nih kan, pejuang-pejuang sains, kita punya peluang tuh terbuka luas, ya. So, bila sudah habis di universiti, barulah kita boleh masuk alam pekerjaan lah. Adakah di sini yang mau jadi doktor? Iya, betul-betul Hillary. Hillary Tuna sama Nina, ada satu lagi Hillary di sini. Oke? Tidak, mesti mau jadi, mesti ya, kalau saya jumpa kamu, kita jumpa di hospital, ya. Now, itu sajalah kali ya untuk petang ini. Ada apa-apa yang kita mau bercerita, ada gosip-gosip kamu. Saya kasih pulang dulu kepada pengurusi majelis. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syah atas perkongsian yang sungguh bermanfaat sebentar tadi. Seterusnya, majelis dibuka untuk sesi soal jawab. Para pelajar dipersilakan mengajukan soalan kepada penceramah kita. Saya ada soalan. Saya ada soalnya. Apa saya mau panggil? Cek Dokter. Dok. Boleh panggil dokter. Dok, saya ada soalan dok. Kenapa dia ini? dokter dalam bagian mana?
Bergosip betul-betul tadi kita nih. Saya di bahagian masa disandarkan, saya di semua tempat. Tapi sekarang saya sudah masuk bahagian kepakaran. Dia panggil kepakaran perubatan keluarga. Kepakaran perubatan keluarga ni adalah kepakaran yang baru lagi. Kita akan fokus merawat pesakit-pesakit yang datang di klinik, yang di klinik sejak bermula dari kanak-kanak, mama-mama mengandung, sampailah yang mendekat, yang tua saat terlampau pun, ya itu pun kami jaga juga. Siapa yang mau jadi doktor, kalau suka yang bedah-bedah, jangan ikut saya. Saya takut yang bedah-bedah. Kasihan orang kena bedah, orang yang penakut nih. Bila kita mau belah badan orang kan, kita kasih masuk pisau begitu kan. Saya tidak sampai hati mau tekan, yang mau kasih luka tuh orang kan. Masa saya disandarkan last time lah, bila dokter bedah orang, saya tidak sampai hati mau kasih luka tuh badan dia. So, di sana saya tahu saya tidak dapat masuk bagian pembedahan. Tapi orang yang suka putung ayam, saya rasa boleh. Boleh. Ya. Pasti boleh. Ya. Bersama. Saya sekalian, apa subjek yang perlu diberi perhatian kalau mau belajar di luar negara? Excellent. Siapa yang baca kaptu? Saya tidak nampak kok muka dia. Si Fenley kah itu? Oh, bukan Fendi. Irhan. Siapa? Irhan. Mana satu muka dia ini tidak pernah saya nampak. Tidak dia di sini. Pakai spek. Ya. Oh, ini di tengah-tengah nih. Ya. Oh, yang di Fenley nih. Salah. Ilhan kan nama dia. Bagus, soalan yang sangat bagus. Subjek yang perlu diberi perhatian kalau mau pergi luar negara. Ya. Kalau mau pergi luar negara, dia ikut apa yang kamu belajar di luar negara. Contohnya, kalau kamu pergi Korea, last time kalau mau pergi Korea, dorang hantar untuk belajar engineering. So, subjek yang perlu kamu fokus adalah yang fisik, kimia, dan juga bahasa Inggris lah. Matematik dan matematik tambahan lah kan. Tapi kalau katakan kau mau pergi belajar benda lain kan, contohnya masa kami itu untuk pergi Amerika untuk belajar, kamu kenal Kak Khairul Amin kan, yang penjual sambal tuh kan. Ya, dia tuh belajar di Amerika sama kami satu batch itu. Tapi dia belajar di Amerika, dia ambil engineering. So, kalau mau pergi Amerika, belajar engineering, sama juga kena fokus subjek yang berkaitan dengan engineering lah. Fizik, kimia, bahasa Inggris, matematik, dan matematik tambahan. Kalau mau pergi, contohnya last time, kalau pergi di United Kingdom untuk belajar medik, di sana lagi mahal lah dan lagi kaya. Kalau mau belajar medik, kena fokus biologi, kimia, bahasa Inggris, matematik, dan matematik tambahan. Now,
of course kita rasa macam kena fokus certain subject saja kan untuk belajar di luar negara. Tapi kita kena sedar yang untuk secure untuk mendapatkan beasiswa kita perlu bersaing dengan semua orang di seluruh Malaysia. Walaupun kita rasa macam bagus sudah kita ni kan terbaik sudah kan di Ranau, tapi sebenarnya ada lagi yang lagi bagus dari kita. So tidak dapat fokus for itu, kena pandai semua, supaya the chance, peluang untuk kita dapat spot tu lagi tinggi. Contohnya baru-baru ini apa yang kita tahu, yang ada satu orang student pandai STPM, dia kagangau di media sosial sebab dia tidak masuk UM. Kamu tahu kan itu? Tahu. Ya. Terus dia ingat dia yang paling pandai sudah, jadi dia layak dapat masuk UM, kan? Tapi dia kapareng orang dusun bilang. Sebab rupa-rupanya ada lagi yang lagi pandai dari dia dan lebih layak dari dia untuk masuk Universiti Malaya. So, yes, kita perlu all out lah. Dan sehingga tiada lagi alasan yang memang kita lah pilihan yang terbaik untuk dapat tempat di luar negara. Oke? Tanya, Hillary. Ya, Hillary. dokter, betulkah kalau banyak sedengar orang cakap kalau mau jadi dokter tuh kamu kurang masa untuk masa diri sendiri? Mana? Apalah, kena pandailah Hillary. Memang sangat busy sebab kita jaga nyawa orang kan. Jaga nyawa orang, kesian tau. Kita jaga Saya mau, sangat sedih. Bila kita jaga nyawa orang nih kan, macam saya kasih cerita kamu satu cerita masa saya di Teluk Pidah. Ada satu orang remaja datang. Umur dia baru 23 tahun. Tapi dia datang dalam keadaan yang sangat dahsyat. Dia sesak napas. Jadi, bila kita try untuk kasih selamat dia, maknanya Tuhan lebih sayang dia lah, kan. Tapi umur dia baru 23. Jadi akhirnya kita rasa macam ada kekurangankah dari segi apa yang dokter dapat buat kan untuk coba kasih selamat nyawa dia nih kan. So sebenarnya pekerjaan sebagai seorang dokter ni kan menyebabkan apa ini karas? Dengarkah juga saya bercakap? Dengar. Oke. Menyebabkan kita rasa macam nyawa orang lagi penting dari kita. So sebab itu kita ni terlampau busy kan, sentiasa cuba untuk memperbaiki diri sendirilah untuk orang lain. Ya begitu. Tapi siapa yang di sini pernah nampak dokter bidah? Siapa di sini pernah nampak dokter yang hodoh betul? Dokter bida. Dokter yang tidak terurus lah. Adakah kamu pernah nampak? Maksud saya yang compang-camping begitu? Belum ada lagi. Beda kan? Saya pun saya pernah nampak. Kiranya walaupun kita tidak cukup masa untuk diri sendiri kan, sekurang-kurangnya alhamdulillah kita ada masa untuk jaga penampilan kita. Ya?
dan it's all worth it. Semuanya berbaloi sebab bila kita berjaya kasih selamat satu pesakit, lepas tu dia datang dengan keluarga dia balik kan, kita rasa macam okay, we have made the difference in someone else's life. Kitalah yang melakukan perubahan supaya orang ni berjaya kembali ke keluarga dia. Tapi kalau tu orang nakal pun kita boleh hantar juga dia jumpa Tuhan cepat-cepat. Enggak bah. Oh itu ada meme kan, ada meme kan di Instagram begitu. soal. Sedikit bisa bilang. Dokter, saya ada salah. Shinatani Dokter, saya si Britney. Oh Bertini. Soalan saya, dokter tidak penatkah belajar jadi dokter? Bagus soalan si Britney. Tapi memang penat. Ya? Memang penat. Cuma kepuasan dia berbeza. Ya. Sangat dia punya kepuasan dia ada berbezaan sedikit lah. Jadi hilanglah itu penat. Macam siapa atlet, dia tahulah kalau dia penat betul berlatih kan, tapi dia dapat emas, hilang tuh penat dia, ya. Oke, saya rasa mungkin satu lagi soalan terakhir. Saya dokter. Itu. Apa pendapat dokter kalau sambung belajar ambil medik di UMS saja? Oh, itu lagilah terbaik di sebelah saja. Saya rasa kamu mau tahu satu trik? Ya, UMS memang mau cari orang Sabah saja mau belajar medik. Dia ada tempat yang special sikit. Ya, sebab kita ni tidak cukup doktor di Sabah. Aduh. Betul. Tidak orang lain mau datang jadi doktor sini. Dok, tolong dok. Jadi mesti kita juga yang jadi dokter di sini. Cuma di Sabah ni ada satu saja tahu sekolah perubatan di UMS saja. Jadi kalau mau belajar di UMS saja pun actually terbaik sudah. Ya? So go for it. Pergi saja. Dan Mas dok, Mas, rasa. berapa gaji dokter sekarang? Terkejut kau kalau kau dengar. Oh, rahasia. Gaji berapa dia? Rahasia. Kalau macam gaji pertama begitu, yang baru mula-mula jadi dokter lah, yang gaji basic dia. Kalau kamu mau tahu gaji basic, kamu buka laman web SPA, ya, cari pegawai perubatan. Yang paling rendah UD 11. Gaji doktor atau pegawai perubatan UD 11. Cari di internet. Ada tuh. Tapi tidaklah kurang 7.000, ya. Tapi sekarang barang semua mahal kan? Actually belum, yalah kita itulah. Okay. Alright, mudah-mudahan sedikit sharing session kita hari ini menyuntik semangat. Apapun kerja ini bukan untuk duit ya, untuk kepuasan diri kita juga ya. Kalau ada apa-apa soalan, tanya Cikgu Askida, sebab dia pun tahu banyak tuh untuk dapat beasiswa ya. Honestly, saya sangat gembira dapat duduk sama-sama student hari ini, adik-adik semua. Yalah, syok pula nih kan kita bercerita-cerita begini ya. Kalau belajar rajin-rajin, saya doakan supaya semua orang dapat straight A ya. Kasih kalah sekolah lama saya. Cobalah kalau dapat. Oke, itu saja. Dokter, saya masih ada satu soalan. Satu lagi. Oh, oke.
Apa case yang paling mengesankan bagi dokter yang pernah dokter handle di hospital? Oh, mudah. Jawab dokter. Wow. Ajab, banyak. Tapi ada satu case yang sampai sekarang saya ingat adalah ini saya agak menyesal sedikit lah sebab adik tu dia hanya 16 tahun. Apa ni, bila dia datang keadaan dia sedikit tenat dan sebenarnya dia perlu sudah untuk dirujuk ke pakar di hospital yang lebih besar lah. Cuma apa tu dia tidak dapat dihantar lah atas sebab-sebab tertentu. So sebab tiada duit kali itu saya rasa masa tu kesian juga. Tapi bila orang dapat kumpul tu duit, jadi orang datang balik kan masa itu tidak dapat sudah pun apa-apa. Apa tuh? Apa pengajaran dia? Maksudnya apa? Maksudnya dunia ini apa tuh? Dunia ini memang perlukan duit, ya. Memang perlukan duit. Walaupun kita ni kadang-kadang macam innocent sikit kan. Macam yang paling penting adalah hati gitu kan. Betul lah, hati adalah sangat penting. Tapi duit pun penting. So cara dia adalah, yalah, betul lah macam si yang geng-geng si Hillary ni, yang dalam kamera si Hillary Harrison ni, tadi cakap cita-cita ataupun why dia tu adalah untuk dapatkan pekerjaan yang bagus supaya dapat kerja yang bagus dan masa depan yang lagi bagus. Ya, untuk keluar daripada kepompong kemiskinan kan, untuk dapatkan healthcare yang lagi berkualiti supaya hidup pun lagi bagus lah. Okay? Alright. Okay, saya rasa itu saja. Baiklah hadirin sekalian, kita telah sampai ke penghujung program ceramah kita. Bagi pihak sekolah, saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Syah karena sudi meluangkan masa bersama kami walaupun dalam kesibukan menuntut ilmu dan bertugas. Semoga perkongsian ini menjadi inspirasi kepada kita semua untuk menanam minat dalam bidang STEM serta menjadikan kerjaya sebagai doktor atau bidang profesional lain sebagai satu aspirasi masa depan. Tapi sebelum itu, dokter, boleh kita tangkap gambar bersama? Semua murid. Mana tuh? Okay, boleh. Print screen. Mana tuh? Nina sama Nina. Ay, keluar kah? Akan keluar? Lain. Oh, itu pun tidak pandai ya. Dokter pandai kah? Saya lah yang gambar, nanti saya bagi teacher Askida. Okay, semua orang tengok depan. Tengok semua orang serta masuk ke ini. 1, 2, 3. Senyum satu kali lagi. Besar-besar muka. Kasih besar-besar muka kamu. 1, 2, 3. Alright. Nanti saya bagi teacher Askida. Oke. Dengan itu berakhirlah majelis kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kamu. Bye. Oke. Kamu cari apa? Lambat. Sudah tutup.